Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Suryati Ningsih, biasa dipanggil Ocha, dari D3 Sistem Informasi ya. Kami di sini akan melakukan atau mengadakan knowledge sharing ya buat teman-teman semua yang hadir di sini. Sebelumnya hatur nuhun semuanya sudah berkenan join di acara kami, sedikit berbagi pengalaman sebenarnya ya dari teman-teman yang sudah lebih lama prakteknya dan publikasinya di dunia internasional. Oke, sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya, bersama-sama boleh sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa diakhiri. Nah, berikutnya saya akan membacakan ini nih profil pembicara kita ya, sebentar. Boleh di-share posternya Pak Dedi? Dibacakan aja nggak apa-apa, Bu? Oh, ini poster acaranya Pak Dedi. Oh, poster acaranya, oke. Ya. Ya, jadi hari ini kita mau sharing nih tentang cara mudah mempublikasikan data hasil penelitian menjadi data artikel. Nah, kita mau lihat nih siapa pembicaranya hari ini. Ada Bapak, ya belum kelihatan Pak. Bentar. Beliau nih sudah banyak pengalamannya ya. Beliau belum Pak, ini belum muncul gambarnya. Oke, nah ini ya. Ini ya judul sharing kita hari ini adalah cara mudah mempublikasikan data penelitian menjadi data artikel. Nah, pembicaranya di sini ada Bapak Dr. Dedi Rahman Wijaya. Beliau dosen di D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Nah, nanti akan difasilitasi oleh saya sendiri, Suryati Ningsih. Saya juga sama dosen dari D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Nah, teman-teman, Pak Dedi ini adalah lulusan dari dulunya S1 Telkom ya, dan terakhir S3-nya di ITS. Beliau risetnya di Cyber Physical System, Intelligence System, Signal Processing, Machine Learning, dan Information System. Nah, beliau juga merupakan autor dari beberapa publikasi di dunia internasional ya, sudah terindeks Scopus, ada di Elsevier, ada di World Science, IEEE, Springer, dan masih banyak lagi ya. Nah, beliau juga reviewer nih teman-teman ya, reviewer di Elsevier, di Willy, terus IEEE Access, dan di Emerald. Wah, keren banget nih ya. Pas banget nih kita mau sharing dengan beliau. Nanti beliau akan menyampaikan pengalamannya dan akan meng-guide kita nih untuk melaksanakan atau melakukan teknik gimana sih caranya biar data yang kita punya nih bisa jadi sebuah artikel, bisa dipublikasikan di dunia internasional. Gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah agenda nih ya. Saya izin menyampaikan agenda hari ini. Nanti akan ada yang pertama yaitu pembahasan teknis bagaimana data penelitian berupa hasil survei, pengukuran, data sekunder, dan data-data lainnya bisa dipublikasikan di jurnal internasional hanya dengan 6-7 halaman saja. Yang formatnya satu kolom ya teman-teman. Nah, lalu nanti kita juga akan mempelajari gimana caranya mengupload data ke repositori dataset. Nah, yang berikutnya pembicara akan menyampaikan contoh data artikel dan template-nya sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai salah satu rujukan ya.
Nah, lalu yang terakhir yaitu persiapan submit. Jadi diharapkan hasil dari pertemuan kita hari ini nih teman-teman nanti bisa menghasilkan satu publikasi yang dipublikasikan di sebuah jurnal internasional. Jurnalnya sendiri nanti akan diinfokan oleh Pak Dedi ya. Begitu teman-teman agendanya hari ini. Nah, berikutnya ada informasi untuk Q&A. Nanti misalnya teman-teman tiba-tiba di tengah materi pengen bertanya, boleh teman-teman tuliskan di chat room dulu ya. Nanti akan saya bacakan di akhir materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya semuanya sudah hadir. Ya saya panggil teman-teman aja di sini ya. Kita sama-sama pengajar, sama-sama teman seperjuangan nih. Banyak juga alhamdulillah jadi silaturahmi lagi ya ketemu di forum ini. Oke, terima kasih. Berikutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Dedi Rahman Wijaya. Baik, terima kasih Bu Ocha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam sharing session hari ini ya. Untuk layarnya masih kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Oke. Sekarang slide ya. Oke, slide-nya sudah muncul Pak. Ya, jadi saya ingin sharing aja ya. Jadi nanti kita santai aja itu. Kalau mau tanya-tanya juga silahkan. Ya, intinya kita berbagi ilmu, sharing gitu ya. Nah, hari ini saya akan coba sharing pengalaman saya ya untuk menyusun, untuk mempublikasikan data hasil penelitian kita sebagai data artikel gitu ya. Jadi saya yakin jadi ketika teman-teman ini melakukan penelitian itu hampir dipastikan itu melibatkan data, entah itu data survei atau data hasil pengukuran ya, pengukuran dari alat ya, atau pakai data sekunder dari dataset orang lain. Nah itu hampir pasti berhubungan dengan data-data tersebut. Nah, ada kalanya data-data yang kita pakai di penelitian itu, data yang dihasilkan di penelitian itu, istilahnya tidak terekspos dengan baik gitu ya, tidak terpublish, tidak terekspos, sehingga pemanfaatan data tadi itu akan kurang optimal. Gitu. Jadi ketika kita mempublikasikan research artikel pun gitu ya, mempublikasikan paper yang reguler ya, research artikel itu biasanya dari jurnalnya itu minta juga yang namanya supplementary material. Jadi salah satunya dataset ini. Nah, dataset itu biasanya kita lampirkan, kita upload bersama dengan paper kita. Nah, itu biasanya itu akan menjadi nilai tambah gitu. Kenapa? Karena ketika kita melampirkan dataset gitu, ketika kita melampirkan data asli, itu editor dan reviewer itu akan menganggap bahwa ini penelitian ini memang benar menggunakan data yang data yang asli gitu ya. Jadi datanya kita open sehingga baik editor, reviewer itu akan lebih percaya. Begitupun ketika artikel kita sudah publish. Nah, artikel kita sudah publish, biasanya di jurnalnya itu akan muncul juga bahwa artikel ini memiliki metadata berupa dataset tadi. Nah, itu nantinya akan bisa digunakan oleh peneliti lain, gitu ya. Digunakan oleh peneliti lain untuk mengembangkan metode, tentunya metode yang berbeda dengan metode yang kita usulkan, improvement gitu ya. Jadi istilahnya ketika kita mempublikasikan data itu benefit yang kita peroleh itu juga cukup banyak, diantaranya research artikel kita itu akan lebih dipercaya oleh komunitas gitu ya. Jadi nanti ketika kita punya data yang dipublikasikan, orang akan istilahnya lihat data kita, nyoba data kita,
dengan mengembangkan metode mereka sendiri gitu ya. Tentunya istilahnya apa ya, kalau dari sudut pandang saya, penelitian kita itu ada yang bantu mikir gitu. Jadi data itu kan ada masalah, ada banyak noise-nya, lalu ada data yang ada nilai-nilai yang hilang gitu ya. Nanti ada peneliti lain yang berusaha untuk mempropos metode untuk membantu penelitian kita tadi gitu ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya seperti itu. Selain memang tentunya kalau kita mempublikasikan data itu nanti akan membantu meningkatkan ini juga, citasi juga itu. Ya. Ya, jadi kalau kita berbicara output dari penelitian, ini secara umum output penelitian itu bisa kita lihat, itu ada beberapa ya. Ya tentunya kalau kita meneliti itu kita menghasilkan propose method gitu ya, metode yang kita usulkan ya untuk memecahkan suatu permasalahan. Kemudian biasanya kita juga melibatkan tools gitu, melibatkan tools, baik tools itu sudah ada kita pakai ataupun kita mengembangkan tools sendiri. Lalu biasanya kalau penelitian terapan gitu ya, penelitian yang TKT-nya tinggi ya, biasanya hasilnya adalah prototipe atau produk gitu ya. Lalu yang terakhir ini adalah data gitu ya. Hampir semua penelitian itu menghasilkan data gitu ya, atau melibatkan data ini gitu ya. Nah, dari beberapa output ini ada metode, tools, prototipe, produk, data. Ini sebenarnya bisa kita katakan apa ya, terutama yang ini ya, yang tools, prototipe, produk, kemudian data, ini adalah yang namanya supplementary material atau material suplemen untuk kalau kita submit ke jurnal gitu ya. Nah, khusus untuk data ini ya, data ini bisa kita angkat sebagai publikasi tersendiri, terpisah dari research artikelnya, yaitu sebagai data artikel tadi. Jadi ada research artikel, ada data artikel. Nah, biasanya dua artikel ini istilahnya berdampingan gitu ya. Jadi ada research artikel kemudian data artikel, atau kalau mau publikasi data artikelnya saja itu juga bisa gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, ini contoh dari kalau kita publikasi di sebuah jurnal gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang kita akan coba lampirkan ketika melakukan submission ya. Ya, biasanya kalau kita publikasi gitu ya, biasanya kita jelaskan, kalau kita pakai hardware, kita jelaskan hardware-nya seperti apa gitu. Misalnya kita pakai kita melakukan training di machine learning ya, kita jelaskan spek komputernya seperti apa, apakah kita hanya pakai CPU atau GPU, kemudian spesifikasinya seperti apa. Lalu software ya, biasanya kita jelaskan juga di bagian material and method itu, software atau library yang digunakan apa gitu ya. Ya misalkan kita pakai MATLAB atau kita pakai pengolah data di statistik itu biasanya SPSS, atau kita pakai scikit-learn, atau kita pakai untuk deep learning itu misalkan keras atau TensorFlow, ya kita jelaskan di sini. Nah, kemudian ini menurut saya paling penting gitu ya. Dataset itu hampir selalu pasti ditanyakan ya. Kita pakai dataset apa, kemudian formatnya seperti apa, kolom-kolomnya apa saja gitu ya. Nah, ada penjelasannya. Nah, seringkali dataset ini terabaikan gitu ya. Jadi yang namanya penelitian itu kan harus bisa diulangi, atau reproducibility-nya harus terjamin. Jadi ketika kita istilahnya mempropos sebuah metode gitu ya, itu pasti kita jelaskan eksperimen desainnya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, itu harus bisa diulangi oleh peneliti yang lain gitu ya. Jadi unsur itu harus terpenuhi gitu ya.
Maka dari itu dataset ini menjadi sangat penting. Gitu ya. Dataset ini menjadi sangat penting karena kalau datasetnya itu tidak kita jelaskan, ya, tidak kita istilahnya tidak kita deskripsikan secara detail, bagaimana orang lain bisa mengulangi ini kita, gitu, eksperimen kita. Nah, itu akan menjadi pertimbangan bagi editor ataupun reviewer. Gitu. Makanya dataset ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Gitu. Nah, dataset ini kita jelaskan, nah penjelasannya tadi itu, nah itu bisa kita angkat sebagai yang namanya tadi data artikel, gitu ya. Kita kasih penjelasan secara terpisah, gitu ya, terpisah dari artikel utama menjadi yang namanya data artikel ini, gitu ya. Karena kadang itu juga beberapa peneliti, gitu ya, beberapa peneliti itu ketika kita mempublikasikan paper, lihat paper kita itu biasanya minta data kita, minta dataset. Bolehkah saya minta dataset kamu? Biasanya dia ngirim email. Nah, kalau misalkan banyak yang minta dataset ke kita, kemudian kita jelaskan satu persatu, itu kan ya capek juga ya. Jadi kita harus istilahnya mereply atau membalas satu persatu email dari peneliti-peneliti yang lain, gitu ya. Itu lebih efisien jika kita coba buat penjelasan dataset tadi dengan format data artikel, sehingga ketika orang-orang itu butuh data, peneliti lain butuh data, itu mereka tinggal lihat penjelasan di data artikel yang sudah kita publish, gitu ya. Nah, ini istilahnya apa ya? Mungkin latar belakang dari kenapa muncul yang namanya data artikel ini, gitu ya. Karena memang kalau yang saya lihat, data artikel ini muncul sebenarnya, tren data artikel ini muncul sebenarnya istilahnya masih baru ya, beberapa tahun lalu. Ketika awal-awal saya ngambil S3 itu baru ada jurnal yang menerima khusus yang namanya data artikel ini. Karena sebelumnya memang yang namanya dataset, yang namanya data itu biasanya dia hanya berupa diupload di supplementary material ini, gitu ya. Jadi istilahnya lebih banyak terabaikan ketika kita melakukan publikasi, gitu. Nah, ini contoh kalau kita submit ke sebuah jurnal ini di editorial manager biasanya seperti ini. Jadi ada beberapa lampiran file yang harus kita upload. Nah, salah satunya data ini masuk di supplementary material dan biasanya terabaikan. Nah, makanya sebaiknya ini kita publikasikan saja sebagai data artikel tadi. Nah, ini ada beberapa motivasi ya terkait data artikel ini. Kenapa data artikel ini istilahnya perlu untuk kita publikasikan, ya. Nah, jadi data artikel ini menyediakan mekanisme atau cara bagi peneliti-peneliti untuk melakukan data sharing, gitu ya. Data sharing dan melakukan reuse data, gitu ya. Jadi saling bertukar dataset, kemudian dipublikasikan di data artikel tadi, ya. Tentunya tidak semua data itu bisa dipublikasikan, dan nanti kita akan bahas data-data seperti apa, gitu ya. Nah, ini tujuannya tadi, ya. Jadi yang tadi sempat saya singgung, yaitu memfasilitasi reproducibility. Jadi yang namanya melakukan penelitian, ya. Kalau kita melakukan penelitian itu, eksperimen kita itu harus bisa diulangi oleh peneliti yang lain. Jadi tujuannya apa? Supaya metode kita atau eksperimen kita itu bisa divalidasi juga oleh peneliti yang lain. Ya, gunanya apa kalau kita istilahnya mempropos metode tapi nggak bisa diulangi, ya kan? Jadi lucu juga, gitu ya. Jadi unsur reproducibility ini adalah salah satu yang penting di penelitian, gitu ya. Nah, kemudian make your data which is often buried in supplementary material. Ya, jadi
istilahnya supaya data penelitian kita, data penelitian yang kita pakai itu lebih terekspos gitu ya. Jadi bisa dipakai, bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah meningkatkan traffic untuk download artikel kita, dan nantinya tentunya akan menambah citasi gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ada artikel utama, research artikel, dan juga data artikel. Biasanya dua ini berdampingan gitu ya. Jadi research artikel itu ada penjelasannya bahwa dataset yang kita pakai itu dataset ini. Nah, bisa dibaca lebih lanjut di data artikel gitu ya. Nanti para pembaca yang tertarik itu kita minta untuk istilahnya baca data artikel kita juga, atau sebaliknya gitu ya. Di data artikel itu kita jelaskan related research yang berhubungan dengan data ini itu papernya apa saja gitu ya. Jadi dua paper ini akan saling terkait. Dan tentunya ini akan meningkatkan citasi gitu nantinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini, open up door for new collaboration. Jadi ketika kita sharing data itu bisa jadi akan membuka pintu untuk kolaborasi bagi peneliti yang lain gitu ya. Nah, membuat atau menyusun data artikel ini sebenarnya simple dari sisi format, dari sisi kuantitas gitu ya, karena yang namanya istilahnya data artikel ini isinya hanya penjelasan data, jadi tidak ada purpose method, tidak ada istilahnya, tidak ada kesimpulan gitu ya, seperti itu. Jadi paling tidak jumlah halamannya itu hanya sekitar 6-7, bahkan satu data artikel saya yang terakhir saya publish itu hanya 5 halaman, dan itu cuma 1 kolom gitu ya. Itu kan sedikit sekali gitu ya. Kalau format 2 kolom kayak format IEEE itu 7 halaman itu banyak itu, tapi ini 7 halaman tapi hanya 1 kolom. Nah, itu sedikit sekali karena memang isinya adalah penjelasan datasetnya, lalu paling eksperimen desainnya kita jelaskan, dan istilahnya apa ya, value atau nilai dari data yang kita publikasikan itu apa ya. Jadi hanya itu gitu. Jadi jumlah halamannya ya tentunya lebih sedikit dibandingkan research artikel tadi gitu ya. Hanya 6-7, bahkan 5 pun bisa gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi gitu ya. Jadi biasanya seperti ini, kita punya penelitian ya, biasanya kalau yang namanya propose method, ada metodenya, ada istilahnya metode usulannya, kemudian ada kesimpulannya, itu biasanya ada di bagian research atau main artikel ini gitu ya. Jadi ini yang reguler gitu ya, reguler paper gitu. Ya, ini regular paper. Nah, biasanya di sini juga ada data ada dataset yang kita pakai gitu ya. Nah, ini bisa kita publikasikan secara terpisah ya, menjadi yang namanya tadi data artikel itu gitu. Jadi dua paper ini, dua publikasi ini itu saling terkait gitu ya. Jadi nanti data artikel ini akan menyebutkan bahwa related research-nya itu adalah paper dengan judul apa. Ini bisa lebih dari satu ya. Jadi biasanya satu data artikel ini research artikelnya bisa lebih dari satu. Research artikel 1, research artikel 2 gitu ya. Research artikel 3 gitu ya. Jadi kalau kita punya data itu biasanya kan metode yang kita pakai untuk mengolah datanya itu kan bisa jadi bermacam-macam. Nah, itu bisa kita publikasikan menjadi beberapa research artikel gitu ya. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa data artikel ini berhubungan dengan research artikel apa saja gitu ya. Nah, sehingga ketika
dua jenis publikasi ini terpublish gitu ya, orang-orang yang tertarik dengan penelitian kita itu tidak perlu istilahnya secara langsung, biasanya mereka minta lewat email gitu ya, untuk minta dataset. Nah, jadi bisa secara langsung menggunakan atau membaca data artikel, kemudian dia bisa download di repositori tempat dataset atau data kita upload. Nah ini ada beberapa jurnal yang menerima data artikel ini. Jadi tidak semua jurnal itu menerima. Jadi memang khusus ada jurnal khusus yang menerima jenis data artikel ini, gitu ya. Jadi yang saya temukan itu ada dua jurnal yang dia mau menerima data artikel ini. Yang pertama adalah Data in Brief ya. Data in Brief itu dari Elsevier ya. Elsevier, nanti ini alamatnya mungkin bisa Bapak Ibu buka sendiri, nanti juga bisa lihat-lihat. Kemudian yang kedua adalah PMC Research Notes ya. Jadi PMC Research Notes ini dari Springer ya, dari Springer Group. Ya, memang awalnya PMC Research Notes ini tidak secara khusus menerima data artikel gitu ya. Tapi beberapa tahun ini dia istilahnya buka jenis artikel yang baru yang namanya data notes ya. Jadi ada yang namanya nanti data notes ya di PMC Research Notes ini, karena memang awalnya dia bukan jurnal yang secara khusus menerima data artikel, tapi beberapa tahun ini dia menerima. Nah, kalau Data in Brief ini dia memang jurnal khusus untuk data artikel ya. Jadi bedanya itu, tapi ya sebenarnya mau publikasi di Data in Brief ataupun PMC Research Notes ini saya lihat persyaratannya relatif sama atau mirip gitu. Nah, ini kalau kita lihat dua-duanya ini sudah Scopus juga. Kalau yang PMC Research Notes ini, kalau dari data Scopus yang terbaru kemarin saya cek, kalau PMC Research Notes ini dia kuartilnya 43%, ini masuk di kuartil 3 kalau nggak salah. Lalu kalau Data in Brief ini kuartilnya 71%, ini masuk di kuartil 2. Cuman kalau yang di Simagu JR itu mungkin update-nya masih yang lama ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang di kalau kita lihat di Scopus ini. Cuman dua-duanya ini secara indexing ini sudah masuk semua di Scopus, jadi terindeks Scopus juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ini nggak terindeks Scopus atau gimana, ini terindeks Scopus. Mungkin kalau untuk persyaratan hibah atau S3 gitu ya, itu menurut saya bisa dipakai karena terindeks Scopus juga. Ya tentunya tergantung promotornya juga ya Bapak Ibu ya, boleh enggak itu ya, dihitung enggak gitu ya. Kadang-kadang kan kita publikasi ngomongnya ini nambah Pak gitu ya, dan tergantung promotornya juga. Tapi kalau dari sisi persyaratan persyaratan terindexing ya, jadi udah terindeks Scopus seperti itu. Nah, ini contoh dari halaman jurnal Data in Brief ya, nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri juga ya di Elsevier ya. Jadi ini halamannya. Nanti kalau untuk submit ya tinggal klik submit your paper gitu aja. Nanti bisa lihat contoh-contohnya juga di bagian ini view articles ya. Tadi saya sampaikan bahwa jumlah halamannya relatif sedikit, 6 sampai 7 halaman satu kolom saja itu bisa masuk ya. Ya apakah sulit ini untuk masuk ke data artikel ini Data in Brief ini gitu ya. Kalau dari pengalaman saya sih ya tidak terlalu sulit karena hanya data yang kita publikasikan seperti itu. Yang penting kita bisa menjelaskan value dari data kita itu apa gitu ya. Lalu penjelasan eksperimen untuk mendapatkan data itu seperti apa, udah jelas. Nanti
udah gitu. Editor dan reviewernya merasa itu sudah cukup. Gitu. Kalau ini BMC Research Note tadi, ya, jadi ini jurnal yang namanya BMC Research Note. Nanti di bagian halamannya, ya di sini ada yang namanya data note. Ya, data note ini ya khusus tadi data artikel tadi, gitu ya. Ya, tadi ini bedanya kalau data in brief tadi memang secara khusus menerima ini ya, menerima data artikel, tapi kalau BMC Research Note ini awalnya ini sudah ada, dia istilahnya lebih ke research artikel juga, tapi beberapa tahun dia juga buka yang namanya data note ini ya, untuk menerima data artikel tadi. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya gitu ya, kira-kira data seperti apa gitu ya yang bisa kita ini ya, yang bisa kita angkat sebagai data artikel. Ya, yang pertama adalah persyaratan basic ya, persyaratan dasarnya. Yang pertama adalah didapatkan berdasarkan atau menggunakan metode yang saintifik. Jadi kita jelaskan metodenya untuk mendapatkan atau melakukan data collecting tadi secara detail gitu ya, secara saintifik. Nah, itu kita jelaskan di data artikelnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, memiliki nilai, memiliki value untuk komunitas penelitian, gitu. Jadi ketika kita mempublikasikan data, oke, datanya kita dapatkan secara saintifik, gitu ya. Metodenya jelas, tapi nilainya nggak ada. Kita kesulitan menjelaskannya, data ini value-nya apa ya, gitu ya. Ya, saya nggak bisa ngasih contoh juga sih, gitu ya. Ya, contohnya apa ya? Misalkan yang agak absurd itu ada jumlah kerikil di di ini ya, di negara di dunia itu misalkan, itu juga gimana ya kalau saya kebayang sebagai orang awam value-nya apa gitu ya. Jadi kita harus mikir juga bahwa data yang dihasilkan oleh kita itu nanti kira-kira value ke komunitas penelitian itu apa. Nah, itu harus kita jelaskan juga. Nah, ini yang penting gitu ya. Ini yang penting menurut saya sebagai entry ya, sebagai awal masuk ke data artikel tadi. Biasanya ditanyakan juga nanti sama reviewer, ini perjelas, ini value dari data kamu itu apa? Kegunaan atau manfaat dari data yang kamu publish itu apa untuk komunitas penelitian? Nah, itu yang penting. Kalau kita sudah bisa meyakinkan reviewer dan editor tadi, nanti insya Allah data artikel yang kita submit tadi akan mau dipublish oleh dia. Ya, jadi intinya di sini kita harus bisa menjelaskan manfaat atau value dari data yang kita publish. Nah, ini lebih detailnya ya. Ya, jadi data-data apa saja yang cocok diangkat sebagai data artikel gitu ya. Yang pertama adalah all original data that have been produced by author at recognized professional research and academic institution. Ya, jadi data diharapkan adalah data original ya, data hasil survei kita yang secara original kita dapatkan, atau data hasil pengukuran kita pakai alat mengukur gitu ya. Lalu kita publikasikan data tersebut. Nah, tentunya data yang kita publikasikan itu jangan data yang konfidensial juga gitu. Misalkan data tentang ini ya, data yang berhubungan dengan negara gitu ya. Negara ya, data rahasia lah gitu ya, jangan juga gitu ya. Ini data-data yang secara umum gitu, yang memang tingkat konfidensialitasnya rendah gitu ya. Misalnya kalau tadi data pengukuran dari alat mungkin sebagian besar bisa gitu ya, sebagian besar bisa dipublikasikan.
Ya. Ya, ada beberapa data juga yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk ini juga ya, untuk tidak secara apa ya, tidak secara langsung dipublikasikan. Ya contohnya data-data yang sifatnya istilahnya mahal gitu ya. Contohnya kalau data COVID hasil pengukuran dari pasien COVID, misalkan kita apa istilahnya penelitian kita di biomedis gitu ya, kita ambil nafas pasien COVID, ya tentunya alat yang kita pakai itu kan sekali pakai mungkin ya, tidak boleh keluar dari rumah sakit. Bahkan alatnya itu kita buat banyak sekali. Nah itu data seperti itu biasanya mahal dan istilahnya orangnya sendiri yang melakukan pengukuran tadi enggan untuk mempublikasikan data. Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk ini juga gitu ya. Bisa dipertimbangkan untuk ya nanti aja dipublikasikannya gitu ya. Tapi ya tergantung ininya juga, tergantung orangnya juga. Kalau mau dipublikasikan datanya ya silahkan saja gitu. Tapi ya memang data-data terkait COVID itu kalau dari apa dari pengamatan saya itu value-nya tinggi gitu. Ya nanti tinggal dipilih-pilih aja ya. Nah kemudian all protocol or method used to acquire or collect data for ini saya fokus ke data in brief ya, should adapt to strict ethical guideline. Jadi biasanya gini, ini yang strict ethical guideline itu biasanya adalah hasil percobaan yang melibatkan manusia atau hewan. Gitu ya. Manusia atau hewan itu biasanya kalau kita istilahnya eksperimen pakai katakanlah pakai kelinci percobaan atau tikus atau apa gitu ya, itu ada ininya, ada kalau di bidang katakanlah bidang kedokteran seperti itu ada istilahnya namanya apa ya, ethical clearance kalau nggak salah. Jadi ada istilahnya ada semacam sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu gitu ya atau rumah sakit terkait ini ethical clearance tadi. Jadi memperlakukan hewan, memperlakukan manusia ketika kita eksperimen itu juga tidak sembarangan. Biasanya minta dilampirkan dokumen tadi, ethical clearance tadi gitu ya. Nah, kemudian data should be owned by the author. Jadi data itu milik kita sendiri gitu. Data milik kita sendiri. Data yang kita hasilkan dari survei kita sendiri atau hasil pengukuran kita gitu ya. Jadi jangan data orang lain, misalkan kita download dataset dari dari repositori kemudian kita publikasikan. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Jadi datanya harus original ya dari survei kita, dari pengukuran kita. Nah, itu kita publikasikan. Nanti takutnya kalau istilahnya kita publikasikan dari data orang lain itu akan jadi ini juga. Jadi apa? Jadi masalah juga gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah boleh kita publikasikan data sekunder gitu ya atau secondary data? Nah, itu boleh gitu ya. Data sekunder atau yang kita dapatkan dari maksudnya data yang sudah ada kita dapatkan dari repositori atau dari mana itu boleh kita publikasikan sebenarnya, tapi tidak boleh secara mentah-mentah kita publikasikan seperti itu saja kemudian kita klaim. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi ada ketentuannya gitu, ada ketentuannya. Ya, data sekunder itu juga bisa dipublikasikan, tapi ada ketentuannya dari keterangannya itu. Ya, jadi yang pertama adalah is done using variable that make the study unique. Jadi meskipun kita pakai data sekunder, nah studi kita itu harus unik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, penulis menyediakan protokol saintifik untuk melakukan collecting atau melakukan keriting data tersebut. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, the collection of secondary data and or analysis at significant value to this data. Jadi kita pakai data orang, kita pakai data sekunder, itu kita harus tambahkan sesuatu yang istilahnya menjadikan
data yang baru tadi itu menjadi data yang lebih signifikan gitu ya. Menjadi katakanlah data set yang awal itu missing value-nya banyak gitu ya. Ada banyak nilai nulnya katakanlah gitu ya, atau banyak noise-nya atau gimana lah. Nah, itu kita coba generate ulang gitu. Kita coba rekonstruksi katakanlah menjadi data yang baru yang dia lebih punya nilai gitu ya, dibandingkan data yang awal tadi. Kalau dari keterangannya ini seperti itu. Gitu. Nah ini juga questionnaire survey are accepted in data article when they are direct, unambiguous, unbiased. The sampling is representative of the population and rigorously follow a scientific method. Kemudian tentunya data artikelnya ditulis dalam bahasa Inggris, termasuk jika kuesionernya tidak pakai bahasa Inggris, itu harus ditranslate ke bahasa Inggris. Gitu. Seperti itu ya. Simulated data accompanied with codes are welcome for publication in data in brief. Nah, jadi ini, ketika kita mengenerate data, menggunakan algoritma atau code tertentu gitu ya. Nah, itu silahkan juga code-nya itu dilampirkan pada saat kita submit sebagai data artikel. Kemudian negatif data also welcome for publication in data in brief. Nah, ini negatif data ini kalau saya cari keterangannya negatif data itu data yang tidak bisa mereject hipotesis dulu. Mungkin orang-orang statistik seperti Pak Heru ini lebih tahu ini negatif data. Nah, kemudian review article or supplemental file from a review article are not consider original data and typical not suitable for data entry. Jadi data dari artikel review atau supplemental file dari artikel review itu tidak dipertimbangkan sebagai original data ini. Jadi kalau bisa dihindari yang poin ini. Nah, kemudian data yang mau kita publikasikan, kan ada data artikel, ada data gitu, ada data setnya. Nah, data setnya itu harus kita taruh, harus kita upload di repositori. Gitu ya. Repositorinya juga nanti ada beberapa repositori yang direkomendasikan. Ya, misalkan saya mau pakai repositori saya saja, buatan saya saja ya, jangan. Repositorinya sudah disediakan oleh mereka gitu yang direkomendasikan data repositorinya apa saja ini. Kalau bisa pakai itu saja, jangan pakai data repositori sendiri gitu ya. Nah, ini di-upload di host di data repositori yang trusted atau terpercaya gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak data repositori yang bisa kita pakai, cuman yang umum untuk mengupload dataset itu ada beberapa ini gitu ya. Ya ada yang pertama ini untuk interdisiplinari, untuk multidisiplin. Sebenarnya ada bidang-bidangnya. Saya cek kemarin itu. Ini bisa Bapak Ibu cek sendiri nanti di link ini gitu ya. Cuman yang paling umum itu ada 4 ini untuk yang interdisiplinari. Jadi ada 40U Research Data, kemudian Australian National Data Service, lalu Data First, ya, kemudian ada Mendeley Data. Kalau saya biasanya pakai 2 ini, pakai Data First atau pakai Mendeley Data. Nah, kebanyakan saya pakai Mendeley Data sih, karena kalau data in brief ini dia langsung link ke Mendeley Data ini, karena ini satu platformnya Elsevier. Gitu. Di IEEE juga ada repositori mereka baru, dia baru buat repositori juga, namanya apa ya kemarin? Oh itu IEEE Data Port namanya. Cuman kalau untuk submit ke data in brief tadi saya sarankan pakai ini aja, Mendeley Data atau Data First dari Harvard ini. Nah, nanti kita tinggal upload saja datanya ke repositori ini. Salah satu aja, jangan semua. Nah, ini contoh dari
data Mendeley ya, repositori punya Mendeley ya. Jadi seperti ini kita bisa akses di data mendeley.com. Nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Kalau kita ingin nyari data juga bisa, kita tinggal mau nyari data apa gitu ya, dataset apa, kita tinggal search saja di sini. Nah, kalau kita mau mau bikin dataset, mau upload dataset untuk kita publikasikan tadi ke data artikel, ya kita create dataset di sini gitu ya. Kita tinggal klik create saja. Nah, ini kita kita isi nama datasetnya apa. Nanti setelahnya kita akan diminta untuk mengisi deskripsi dan upload filenya gitu ya. Nah, ini contoh dataset yang sudah pernah saya upload di sini gitu ya. Nanti kita nama datasetnya, judulnya apa, lalu kita kita jelaskan, kita deskripsikan format datasetnya apa, tabular dalam file CSV atau Excel misalkan, kemudian kolom-kolomnya apa saja seperti itu. Lalu waktu itu saya diminta untuk ini mencantumkan juga tanggal generate-nya kapan gitu ya. Lalu ini tentunya filenya harus kita upload. Nah, nanti data set yang kita upload di sini akan digenerate DOI seperti ini, gitu ya. Jadi dia akan punya DOI tersendiri, gitu. Dokumen identifier tersendiri. Yang nantinya ini juga bisa disitasi juga. Gitu. Nah, DOI-nya ini biasanya disebutkan atau dilampirkan di data artikel tadi, gitu. Link dan DOI dari dataset yang sudah kita upload di repositori kita. Gitu. Nah, ini kalau Mendeley, gitu ya. Kalau Mendeley seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa nyoba langsung juga ya. Nah, lalu ini yang dari Dataverse ya. Dataverse ini repositori punya Harvard ya, tapi ini bisa dipakai oleh umum juga. Ini kita bisa pakai juga ini Dataverse ini ya untuk upload data set kita. Nah, sebenarnya secara prinsip sama gitu ya. Nah, nanti kita buka ininya, halamannya dataverse.harvard.edu. Nah, jadi kalau kita pengen upload atau nambahin dataset ya tinggal kita klik add dataset di sini ya. Kita add dataset, tentunya kita harus ini dulu punya akun dan login dulu ini. Kita juga bisa search juga di sini, kita mau cari dataset apa ini. Ini ada kategori-kategorinya juga ini. Ada kategori agriculture, art, kemudian ada computer and information science juga di sini. Ya, kita bisa lihat juga ini ya. Dataset punya orang yang sudah diupload di sini. Nah, ini udah banyak ini yang upload di sini juga. Nah, ini nanti bisa diekspor sendiri juga. Ya. Nah, setelah kita upload datanya, ya, ini kita bisa susun, kita bisa jelaskan data yang sudah kita upload tadi, dataset yang mau kita publikasikan sebagai data artikel tadi, dan mereka sudah menyediakan template juga ya. Mereka sudah menyediakan template juga, nah, jadi kita tinggal isi saja gitu ya. Kita tinggal isi saja, mudah sekali gitu ya untuk aplikasi data artikel ini saya kasih lengkap aja ini. Ya, kalau yang suka LaTeX ini juga ada template LaTeX-nya gitu ya. Silakan aja bagi yang suka LaTeX atau ya Microsoft Word, ini juga ada, tinggal pilih aja. Nah, ini ini penjelasannya ya. It is mandatory data in brief, author synthesis data. If you have raw data itu data mentah hasil dari ini kita sendiri, gitu ya. Pengukuran atau survei kita sendiri. Gitu ya. Jadi unprocessed, jadi masih benar-benar mentah datanya. Itu bisa langsung kita publikasikan. Nah, kebanyakan yang sudah saya publikasikan itu data mentah, gitu, raw data. Gitu.
Jadi kita publikasikan raw data, nah kita jelaskan value-nya apa. Nah, value itu biasanya masalah bisa jadi value. Gitu. Misalkan data saya ini banyak noise, gitu. Saya jelaskan, saya terang-terangan menyebutkan bahwa data saya ini banyak noise, gitu ya. Nah, noise ini akan membuka, dengan data yang banyak noise ini akan membuka peluang, akan membuka istilahnya kesempatan bagi peneliti-peneliti yang lain untuk mengembangkan metode untuk penanganan noise, misalkan seperti itu. Jadi istilahnya masalah yang ada di data itu bisa kita angkat sebagai value, gitu ya. Atau misalkan datanya banyak yang missing, gitu ya, missing value. Gitu. Ya kita jelaskan aja, data ini banyak missing value, ini akan memberikan challenge ke peneliti-peneliti lain untuk mengembangkan metode untuk menangani missing value ini. Gitu. Misalkan seperti itu, gitu ya. Nah ini selanjutnya adalah catatan tentang data sekunder tadi, secondary data. If you are describing secondary data, you are required to provide a list of the primary data source used and to make the full secondary data set publicity available either with the data article as supplemental file hosted at trusted repository. Jadi udah saya singgung tadi, jenis data sekunder yang bisa kita publikasikan itu data yang seperti apa. Jadi tidak bisa kita ambil mentah-mentah data punya orang lain kemudian kita publikasikan, itu juga tidak boleh, nanti akan jadi polemik nanti. Nah ini penjelasan tentang co-submission. Oh ya, untuk yang saya jelaskan tadi itu lebih kepada kita submit secara terpisah, gitu ya. Data artikel kita submit secara terpisah, kita submit sendiri. Sebenarnya ada dua mekanisme. Jadi mekanismenya research artikel dan data artikel itu disubmit secara bersamaan. Ya, ada cara seperti itu, gitu ya. Jadi sekaligus dalam satu kali submission, satu kali publikasi ada dua paper. Nah itu hebat sekali ya. Yang satu research artikel didampingi oleh data artikel dalam satu kali submission. Itu mungkin, gitu ya. Itu mungkin. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita submit data artikelnya saja. Gitu ya. Itu juga boleh. Gitu ya. Jadi kalau ada research artikelnya sudah jadi, kemudian bareng mau disubmit research artikel dan data artikelnya, ya langsung aja disubmit, gitu ya. Yang satu jelasin metode, yang satu jelasin datasetnya. Gitu. Itu bisa, yang namanya ini co-submission ini. Gitu. Jadi nanti masing-masing jurnal itu akan memberikan ketentuan kalau mengandung data artikel itu nanti ketentuannya apa. Biasanya nanti file-filenya disatukan dalam format zip atau .rar gitu. Biasakan membesar. Nah, ini penjelasannya ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi harus sudah di hosting dulu di repository tadi ya. Nah, ini sudah masuk ke bagiannya, gitu ya, ke bagian data artikelnya ya tadi ya. Nah, ini ada judul, gitu ya, ada judul. Nah, ketentuan judul gimana, gitu ya? Di judul itu usahakan judulnya itu mengandung kata data atau dataset, gitu. Jadi jelas itu adalah data artikel, gitu ya, bukan research artikel. Jadi di judul itu ada kata-kata data atau dataset, gitu. Nah ini avoid the use acronym and abbreviation where possible. Nah ini standar ya. Gitu. Nah kemudian ini kita tulis penulisnya siapa, autornya siapa, kemudian afiliasinya, kemudian ada corresponding author, ya ini standar lah ya. Lalu abstrak ya. Nah, abstrak ya ini perhatikan, ini perbedaan data artikel dengan research artikel yang secara umum ya. Ini, it should not provide conclusion or interpretive insight ya. Jadi tidak ada kesimpulan, data artikel tidak ada kesimpulan karena hanya penjelasan data. Beda dengan research artikel. Kalau research artikel kita di bagian akhir biasanya menyimpulkan sesuatu dari studi kita itu apa kesimpulan. Tapi kalau data artikel ya karena hanya data, dia tidak mengandung kesimpulan.
if your article is being submitted via another Elsevier journal as co-submission, tadi sudah saya jelaskan, please cite this research article in abstract. Jadi diminta untuk menyebutkan research artikel yang berhubungannya di bagian abstrak. Nah, kemudian ini penting juga, jangan gunakan kata-kata study, result, and conclusion. Ya, di sini. Ini sebaiknya dihindari karena memang ini data artikel, bukan research artikel. Gitu. Jadi kata-kata studi, result, conclusion itu harap dihindari. Ya, karena ini because a data article should be describing your data only. Ya, seperti itu. Nah, abstrak bagian abstrak ini panjangnya hanya 100 sampai 500 kata. Keyword ini standar. Ya. Nah, ini yang agak beda dengan research artikel pada umumnya, Bapak Ibu. Ya, ini ada bagian yang namanya specification table. Ya, specification table. Nah, ini kita diminta untuk mengisi tabel ini, gitu ya. Kita isi subjek, gitu. Subjek biasanya isinya adalah kategori. Ya, kategori itu kalau nggak salah ingat, ini kategorinya bidang apa, gitu ya. Data artikel yang kita publish itu ini di bidang apa kategorinya. Gitu. Misalkan bidang computer science atau bidang biologi atau bidang seni, gitu ya misalkan. Ya, ini kita jelaskan di subjek. Nah, ini ada spesifik subject area juga. Nah, di sini dijelaskan juga. Biasanya kalau computer science itu kan ada banyak juga sub bidangnya, gitu ya. Kita jelaskan juga. Gitu. Lalu tipe data, gitu ya. Tipe dari data itu kita jelaskan tipenya apa. Apakah tabel, tabular, image, chart, graph, atau figur. Nah, kita jelaskan tipenya apa. Gitu. Kemudian ini how data were acquired. Nah, ini dijelaskan juga bagaimana data itu kita generate atau kita peroleh, ya, misalkan dari data pengukuran, gitu ya. Nah, kita sebutkan instrumennya, gitu ya, pakai hardware, software, atau program apa, gitu ya. Nah, kemudian data format. Nah, data format ini ada pilihannya ada 3 ini, biasanya ada raw, mentah, analyze, atau filter. Nah, ini disebutkan di bagian penjelasan data formatnya. Kemudian parameter for data collection, ya, ini parameternya apa saja. Ya, nanti akan saya kasih contoh ininya ya, isiannya, gitu ya. Ada contohnya juga nanti, ini penjelasannya dulu. Kemudian description of data collection, lalu data source, location, biasanya ada yang minta juga lokasinya sampai latitude longitude-nya itu disebutkan, gitu ya. Jadi tempat untuk melakukan akuisisi data itu di mana, sampai latitude longitude-nya itu ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi biasanya saya hanya hanya kota dan negara, gitu ya. Nah, kemudian data accessibility, gitu ya. Nah, ini tadi yang kita upload di repository tadi, ya, data yang sudah kita upload di repository tadi. Nah, kita ini linknya, kita sertakan linknya di sini, gitu. Linknya kita isikan di data accessibility ini, gitu. Gitu. Misal tadi kita upload di Mendeley data, gitu ya. Nah, itu linknya kita sertakan di sini di data accessibility. Nah, direct URL data ini kita sertakan. Nah, kemudian tadi kalau ada research artikel yang berhubungan, gitu ya, research artikel yang berhubungan, nah ini kita sebutkan juga di sini, gitu ya. Nah, kita sebutkan juga di sini. Kalau berhubungan dengan research artikel yang sudah publish tentunya. Nah, ini penting ini. Tadi bagian value atau manfaat dari datanya apa, gitu ya. Nah, di sini ini biasanya banyak revisi di sini. Kalau pengalaman saya di sini saya banyak revisi, gitu, di value of data ini, gitu ya. Ya, value of data ini kita harus jelaskan dalam bentuk poin-poin seperti ini, value-nya apa, gitu ya. Manfaat dari data yang sudah kita kita publikasikan itu apa, gitu ya, bagi komunitas penelitian. Gitu. Itu sudah, kemudian sudah kita buat deskripsi datanya tadi, penjelasan datanya tadi.
Lalu eksperimen desainnya kita sebutkan juga. Ini ada ethic statement, credit author statement. Nah ini standar sih Elsevier sekarang pakai ini soalnya credit author statement. Sudah langsung aja. Tidak ada kesimpulan ya, tidak ada hasil analisis atau apapun. Langsung ini acknowledgement, kemudian declaration of conflicting interest, referensi sudah. Makanya tadi saya sampaikan 6 sampai 7 halaman saja sudah cukup. Gitu. Nah ini template-nya juga bisa diakses. Nanti saya kasih juga deh template dari data in brief ini. Ini bisa diakses juga di link ini ya, elsevier.com/dib template ya. Kalau ini yang data note tadi dari Springer, ini bisa Bapak Ibu akses juga di sini. Nanti saya kasih juga. Secara prinsip sama sih ininya. Ketentuannya secara prinsip sama. Ya intinya tadi kita harus bisa menjelaskan value-nya apa. Kalau ini yang data note tadi dari Springer tadi. Nah ini sama ya, ada data description juga gitu ya. Ada objektif, kemudian penjelasan, limitation ini ada ini di data note tadi. Secara prinsip sama sebenarnya antara data in brief dengan data notes ini gitu ya. Tinggal pilih aja mau publikasi di mana. Gitu. Nanti saya kasih juga template-nya. Nah ini mungkin saya langsung ke contoh aja ya. Saya langsung ke contoh artikelnya saja supaya ini ya. Saya kasih contoh. Mungkin. Nah ini yang kemarin yang terbaru ini saya coba. Ini nggak baru-baru juga sih 2018. Nah ini ada orang Nigeria yang ini, yang apa itu publikasi data artikel juga ya. Jadi kalau saya baca itu ya lucu juga ya sebenarnya isinya gitu. Ini judulnya Dataset on Spatial Distribution and Location of Universities in Nigeria. Jadi dia mempublikasikan data artikel ya. Datanya berupa data spasial, di mana data spasial tadi itu isinya adalah ini mapping perguruan tinggi yang ada di Nigeria. Jadi di Nigeria itu kan katakanlah ada provinsi-provinsi seperti itu. Nah persebaran perguruan tinggi di masing-masing provinsi itu seperti apa? Nah itu bisa diangkat sebagai data artikel. Dia pakai tools ya. Jadi data perguruan tinggi di Nigeria sana itu dikategorikan menjadi 3 ini, Federal Universities, State Universities, and Private Universities. Nah, kemudian data dianalisis menggunakan software GIS seperti itu untuk mapping tadi, data spasialnya tadi. Nah, ini subjek areanya itu education, ya. Lalu data formatnya raw and analyzed, kemudian experimental faktornya spatial concentration analysis, experimental features-nya university distribution and location, data source location-nya Nigeria, lalu data accessibility-nya dia nyebutnya di supplementary file. Nah ini dia nyebutin data value of data-nya gitu ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaat data dia itu apa? The data will be great important in Nigerian education planning since education is tool of critical value well-being in any nation. Gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa data yang dia sharing itu bermanfaat untuk planning, gitu ya, untuk planning istilahnya pengembangan pendidikan di Nigeria. Gitu ya. The data set can enhance quality decision making in the educational system. Nah, ini dia sebutkan value-value-nya ini. Ini dia pintar juga ini, value-nya ada banyak ini. Saya biasanya 4 atau 5 ini udah cukup gitu. Nah, the data set will be of great help in resource management gitu ya. Jadi dengan mapping tadi menggunakan peta tadi spasial tadi, ya, dia mengatakan bahwa ini bisa membantu untuk resource management gitu. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini, isinya seperti ini. Nah, ini deskripsi datanya ya.
deskripsi datanya ya, simpel aja dia. Lalu ini dia analisis sedikit datanya gitu ya. Ya cuma ngitung kumulatif aja di sini. Ya. Frekuensi Federal Universities, frekuensinya berapa, kemudian total atau kumulatifnya berapa. Nah, kemudian dia petakan seperti ini ya, dipetakan menggunakan tools GIS seperti ini. Jadi provinsi atau wilayah-wilayah di Nigeria itu katakanlah ini gitu ya. Kemudian kalau yang warna biru itu legendnya itu States with one Federal University. Jadi yang biru-biru ini ya, adalah wilayah-wilayah yang hanya memiliki satu Federal University. Kemudian yang kuning ini wilayah-wilayah yang punya dua Federal University. Nah ini juga ini State University. Nah, ini mapping juga seperti tadi, tapi inti untuk yang State University. Gitu ya. Ini persebarannya gitu. Lalu nah ini yang private university, dia mapping juga seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau yang apa nih orange ya, orange state with no private university, jadi tidak ada universitas swasta di bagian-bagian yang warna orange ini. Gitu ya. Kalau kuning ini dia satu private university. Ya ini relatif sama sih ininya polanya gitu ya. Ya udah. Langsung nggak ada kesimpulannya, dia cuma jelasin data, udah langsung ada acknowledgement, lalu referensi, seperti itu. Nah, kemudian ini yang contoh yang saya terbaru ya. Oke. Nah ini judulnya adalah data hasil pengukuran ya, Electronic News Dataset for Pork Adulteration in Beef. Jadi dataset pengukuran electronic news untuk campuran daging babi dan daging sapi. Jadi waktu itu kita nyampur daging sapi dan daging babi, kemudian kita ukur ininya respon sensornya, lalu kita coba publikasikan sebagai data artikel. Nah ini percobaannya kombinasi pure daging sapi 100%, kemudian dicampur 10% dengan daging babi, 25% daging babi, lalu 50% sapi, 50% babi, sampai 100% babi. Nah ini tabel spesifikasinya tadi, ya, contoh isian yang tadi ya. Subjek ya kita isi sinyal processing, food science, computer science, elektronik, kemudian spesifiknya kita isi dengan meat adulteration, lalu tipe datanya dalam bentuk tabel, nah, data formatnya raw, ya. Kemudian kita jelaskan how data were acquired. Nah, itu kita jelaskan bahwa datanya kita akuisisi menggunakan instrumen electronic news selama 120 detik, lalu parameter data, ya, parameter data ini kita jelaskan tadi kombinasi ininya ya, kombinasi pencampuran antara daging sapi dan daging babi tadi. Lalu data source location kita jelaskan, ya. Lalu data accessibility-nya tadi, link repositorinya ya, ini ada direct URL, ada DOI-nya kita sebutkan juga. Saya upload di Mendeley, ya. Nah, kemudian value of datanya ini cuma ada 3, ya, tadi kan banyak, ini cuma saya sebutkan 3, ini udah cukup. Ya. The availability of dataset can be used to reference for studies of meat adulteration. Ya. Jadi ketersediaan data ini akan bermanfaat bagi penelitian tentang apa ya, pencampuran atau pemalsuan daging gitu, atau pengoplosan daging, deteksi pengoplosan daging. Ya. Kadang-kadang kan daging sapi dioplos dengan daging babi atau sebaliknya gitu. Jadi itu bermanfaat untuk penelitian-penelitian yang terkait dengan istilahnya apa ya, halal authentication atau verifikasi kehalalan ini daging gitu ya. This dataset is useful for comparison related NS application including but not limited to meat adulteration, meat purity assessment, and halal authentication gitu ya, tadi kita jelaskan. Kemudian the existence of dataset may enable further study on optimized machine learning algorithm on for meat adulteration detection.
Ya kita jelaskan seperti ini aja manfaat atau value dari datanya. Nah kemudian data description-nya gitu ya kita jelaskan aja. Nah data pakai sensor apa, diakuisisi pakai sensor apa, kemudian berapa lama pengukurannya gitu ya, sensor-sensornya apa saja. Ini kalau pengukuran ya. Nah, kemudian ini skemanya seperti ini ya. Kemudian datanya dalam bentuk tabular ya, dalam bentuk CSV atau Excel. Kolom pertama itu apa, kolom kedua itu apa, kolom ketiga itu apa, dan seterusnya. Ya, kemudian contoh di plotting ininya gitu ya, data atau sinyalnya. Nah, sudah gitu. Sudah kita jelaskan dikit penjelasannya. Udah gitu, cukup gitu. Kemudian ada lagi contohnya ini imputation of missing information in World Wide patent data. Nah, ini mungkin Pak Heru ini cocok nih. Pak Heru ada nggak? Masih hadir ya? Alhamdulillah. Nah ini imputation of missing information in World Wide patent data. Nah ini kalau tidak salah yang saya baca kemarin dia pakai data sekunder. Ya, jadi dia pakai data sekunder, data yang sudah ada gitu ya. Data yang sudah ada, dia banyak missing information-nya. Ini pakai ini ya, PatStat ini kayaknya ya, World Wide Patent Statistical Database. Nah ini dia ngomong dia pakai dataset PatStat ini, kemudian hasil datasetnya, hasil dataset yang dia olah itu, yang ditangani missing datanya itu dipublikasikan seperti itu gitu ya. Dia jelaskan di sini, lalu kemarin itu saya baca juga. Nah ini masalah data PatStat ini. However, the coverage of the database is far from complete. Yeah. Our data imputation method exploit detailed institutional knowledge about the international patent system, and we codify it in SQL algorithm. We provide to dataset related to imputation of missing country codes and missing technology classification. Ya, jadi yang dia lengkapi itu adalah missing country codes dan missing technology classification. Jadi ada dua nilai ini yang dia lengkapi. Gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. Gitu ya. Nah, then we also release the algorithm that can be easily adapted to impute other piece of information that missing in PatStat. Nah, dia juga share ininya juga. Kodenya juga itu ya, codingannya juga itu. Oh ini yang terbaru ini ada Twitternya juga ya, saya baru tahu. Corresponding autornya menyebutkan ininya juga, Twitternya juga luar biasa memang. Nah ini specification tabelnya sebenarnya ya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan tadi ya. Jadi si subjeknya apa, spesifik subjeknya apa, data formatnya apa, gitu. Nah kemudian value dari datanya jelaskan seperti ini, yang menarik. The World Wide Patent Statistical Database provided by European Patent Office has become the de facto standard. Nah, a critical issue with the database, however, is that its coverage is far from being complete. Jadi data ini katanya masih belum komplit gitu ya. Complete patent data are crucial to delivering an accurate picture of innovation activities around the globe. Ya, jadi dia menyebutkan value-nya seperti ini. Sampai dia mengatakan, by using our data or our suggested imputation method, a more accurate picture of innovation activities can be obtained. Ya, jadi dengan adanya data yang sudah diperbaiki oleh dia, itu akan memiliki nilai lebih data ini gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini data description-nya ya. Ya, nanti saya share juga aja lah ini contoh-contohnya ya. Ini contoh yang pakai data sekunder dia. Cuman kalau saya sih biasanya data primer kalau saya. Kalau data sekunder saya terus terang belum pernah coba publish gitu ya. Nah ini strukturnya kurang lebih sama sih gitu. Oh ini alur secara umumnya ya.
untuk melakukan imputasi data atau algoritmanya tadi gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu untuk contoh-contohnya ya. Kalau untuk submission-nya sebenarnya standar Bapak Ibu ya. Untuk submission, cara submit-nya ya. Untuk cara submit data artikel ini sebenarnya mirip dengan research artikel secara umum gitu ya. Jadi kita tinggal klik link untuk submission-nya ya. Kalau untuk data in brief tadi. Untuk data in brief tadi kita tinggal klik, nanti akan diarahkan ke ini, ke link editorial manager ini, editorial manager / DIB ya. Nanti kita bikin akun lalu login ya. Kemudian submit new manuscript gitu ya. Tinggal pilih nanti new manuscript standar ya. Jadi kita tinggal upload ininya saja, data artikelnya saja gitu ya. Pertama kali submit itu yang diupload data artikelnya saja gitu ya. Kayak gambar, tabel itu kalau saya tidak saya submit dulu. Baru nanti kalau accepted gitu ya. Accepted terus mau melengkapi final manuskripnya baru saya upload lengkap. Ya, mungkin itu Bapak Ibu tepat jam 10 ini. Ya, monggo silakan kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dedi atas sharingnya. Wah, menarik sekali ya. Tadi step by step-nya sudah disampaikan juga, beberapa contoh juga data artikel yang sudah dipublikasikan baik oleh Pak Dedi sendiri maupun referensi lain ya. Tadi sudah ada contohnya juga. Nah, kita masuk ke sesi ini Pak, menjawab pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Nah, alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama dari Pak Hanung. Gimana Pak Hanung, apakah masih menyimak juga di sini? Tadi lagi ngajar katanya Bu. Ya, katanya tadi ngajar ya. Oke, ya. Sebentar. Nah, coba dilihat dulu. Oh, oke. Nggak apa-apa ya, dibacain aja ya. Nanti beliau bisa lihat di rekaman. Berkenaan dengan dataset sebagai suplemen artikel, apabila kita melampirkan dataset pada sebuah artikel, apakah ketika dataset tersebut kita jadikan sebagai artikel ilmiah dataset sendiri seperti di jurnal data in brief tidak terjadi duplikasi pembahasan? Begitu Pak pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab aja ya Bu ya. Iya Pak, satu-satu aja langsung dijawab. Ya. Tadi saya sampaikan juga ini ya, bahwa ini memang ada 2 jenis ini ya. Kalau kita melakukan publikasi bisa jadi ya seperti ini tadi. Jadi ada research artikel dan data artikel. Nah ini sifatnya bukan menduplikasi tapi melengkapi gitu ya. Jadi di research artikel itu ya kita kan intinya di research artikelnya mempropose method gitu ya. Datanya kita olah gitu. Datanya kita olah dengan propose method kita. Ya mungkin muncul kalau di bidang machine learning atau bidang AI itu nanti muncul akurasi, muncul precision recall, F-measure, lalu ya segala macam inilah hasil-hasilnya tadi. Kemudian ada kesimpulannya. Nah itu lengkap sekali kalau research artikel itu. Gitu. Dan datasetnya itu ya kita jelaskan, kita pakai dataset ini dengan kolom-kolom ini, gitu. Sudah cukup kalau di research artikel seperti itu. Tapi kalau istilahnya kita berbicara data artikel, ya, data artikel itu ya, dia hanya membahas yang namanya data. Ya. Tidak ada metodenya, paling eksperimen desainnya ya. Jadi tidak ada propose metodenya. Ya. Jadi hanya dataset, penjelasan datanya seperti apa. Itu. Jadi antara research artikel dengan data artikel ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang sama, tidak dianggap sebagai sesuatu yang duplikat. Ya. Makanya tadi disebutkan begini, tadi mungkin agak kelewat juga ya. Biasanya judul research artikel dengan judul
data artikel itu beda gitu ya, dibedakan gitu ya. Nah ini. For co-submission author, the title should be unique, not same as your research paper. Ya, jadi ya ini jelas ya. Jadi judulnya saja itu tidak boleh sama antara research artikel dan data artikel. Gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang duplikat, ya, karena memang beda. Gitu. Fokus pembahasannya beda, seperti itu, Bu Pan. Oke, terima kasih ya. Berarti berbeda ya Pak ya, karena dari judulnya saja sudah bisa dibedakan dan pembahasan di dalamnya pun tentu akan memiliki perbedaan dari segi fokus pembahasannya ya Pak ya. Iya, perbedaan fokusnya beda. Ya, oke. Fokus pembahasannya Terima kasih, beda. Pak. Ya. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Ellen nih Pak. Sesudah mempublikasikan data penelitian dalam sebuah artikel, dalam hal ini data artikel, apakah masih bisa menggunakan data yang sama untuk digunakan dalam research artikel? Apakah perlu melakukan perubahan pada data? Kayaknya mirip dengan yang pertanyaan Pak Hanung juga sih, apa ya? Enggak sih, ini kayaknya beda. Ada ini mungkin Mbak Ellen ini takutnya sudah nggak bisa pakai datanya, gitu, ketika sudah dipublikasikan. Lagi takutnya ya. Oke, ya boleh Pak dibahas Pak, mangga Pak. Ya baik. Ini jadi tujuannya memang data artikel ini supaya data kita itu mudah diakses oleh peneliti yang lain, gitu. Jadi kalaupun kita sudah istilahnya sudah mempublikasikan data artikel ini, gitu ya. Pertanyaannya, boleh nggak kita pakai data kita sendiri setelah publish? Ya tentu saja boleh ya, karena memang tujuannya ini supaya penelitian di bidang yang kita teliti itu berkembang gitu. Jadi kalau misalkan sesudah kita publish data artikelnya lalu tidak diperbolehkan untuk pakai data kita sendiri, ya enggak juga gitu ya, karena memang tujuannya supaya ini bisa dipakai oleh orang lain dan juga bisa dipakai oleh kita sendiri, ya, karena semangatnya kan sharing data tadi, gitu ya. Jadi tidak masalah kalau kita publikasi lagi menggunakan data yang sama ini, gitu. Tidak masalah, karena yang namanya data ini kan sesudah kita share, orang lain ada yang coba ngolah, gitu, diolah sama orang lain. Nah, dari dia mengolah itu mungkin dia mempublikasikan, kemudian kita punya ide, gitu ya. Kita punya ide, oh ternyata ada yang bisa seperti ini ya. Nah, kita publikasikan lagi dengan metode yang berbeda. Nah, itu boleh saja gitu ya. Malah semangatnya itu memang tujuannya seperti itu gitu. Ya mungkin seperti itu Bu Ocha. Jadi enggak masalah gitu. Ya, tidak masalah ya. Oke, siap. Nah, berikutnya pertanyaan yang ketiga Pak dari Pak Adam. Apakah ada standar data minimal yang bisa dijadikan sebagai dataset untuk di data repositori dan data artikel untuk dipublikasikan? Terima kasih. Ya tadi ini standar minimalnya ini tadi. Nah, yang basic requirement tadi ya. Betul. Mana ya tadi ya? Setelah itu. Terus. Nah ini Pak, ini standar minimalnya atau basic requirement-nya seperti ini. Jadi data yang mau kita publikasikan itu harus didapatkan atau di-generate menggunakan berdasarkan metode yang saintifik gitu ya. Ada eksperimen desain yang kita jelaskan di bagian ini ya, di bagian penjelasan datanya tadi gitu ya. Jadi itu requirement yang basic yang pertama. Nah, kemudian jadi data yang kita peroleh itu ya
dapatkan berdasarkan metode saintifik. Ya. Jadi kita harus jelaskan, Pak. Cara mendapatkan datanya seperti apa. Nah, ini biasanya di deskripsi datanya, Pak. Jadi ya, di sini di bab 1-nya, penjelasan datanya, data description-nya, itu kita jelaskan. Kalau ini contoh yang satu lagi, yang data artikel, yang pernah saya publish ya. Jadi penjelasannya, kita jelaskan tabel 1 adalah sensor-sensor yang kita gunakan pada eksperimen ini. Gitu ya. Kemudian gambar 1 menunjukkan skematik eksperimental design. Jadi kita jelaskan, Pak. Jadi sensornya apa saja gitu ya di sini gitu ya. Lalu skematik eksperimental desainnya seperti apa? Misalkan di sini kita punya box sensornya, gitu ya, yang terdiri dari array sensor, lalu ada sampelnya di dalamnya. Nah kemudian sinyalnya dikirim via wireless ke komputer. Sudah gitu. Jadi lalu kita pakai standar kalau kita ada standar gitu ya. Kita pakai standar formal misalkan untuk klasifikasi kelas dari daging itu apa saja gitu ya. Excellent, good, acceptable, spoil gitu. Lalu kita jelaskan masing-masing kolom yang ada di dataset tadi. Itu penjelasannya sebenarnya cukup itu gitu yang dinamakan scientific tadi gitu ya. Jadi eksperimental desainnya harus jelas gitu, harus kita jelaskan di sini. Itu yang pertama gitu ya. Nah, yang kedua tadi have value to the research community. Gitu. Jadi data yang kita publikasikan itu kita harus bisa jelaskan, Pak. Manfaatnya kira-kira apa gitu? Manfaat bagi komunitas riset itu apa gitu ya? Jangan sampai kita mempublikasikan data yang kurang bermanfaat. Contohnya tadi misalkan jumlah butir pasir di seluruh negara di dunia itu, di setiap negara di dunia ya. Kalau bagi saya itu buat apa juga gitu, dihitung-hitung butir pasir satu-satu gitu ya. Itu manfaatnya harus kita jelaskan. Nah itu ini dua ini yang paling penting, Pak, untuk kebutuhan dasar kalau kita mau publikasikan sebagai data artikel gitu. Sebentar saya minum dulu ya, Bu ya. Ya, oke, mangga Pak, silahkan. Ya, itu ya tadi Pak Adam ya masih kan ya, masih on ya. Iya. Saya ingin tambahkan dikit. Ketika kita melakukan penelitian, biasanya kan kita akuisisi data dulu, kita nyari data dulu biasanya. Kalau kita nggak pakai data orang lain. Nah, manfaat dari data artikel ini apa gitu ya? Perannya di situ ketika kita awal melakukan penelitian itu. Gitu. Ketika kita buat data artikel, kita publikasikan di jurnal ini ya, sebagai data artikel. Itu kan ada eksperimental desainnya gitu ya. Alur eksperimen untuk mengakuisisi datanya itu seperti apa. Nah, nanti itu akan divalidasi gitu ya. Divalidasi oleh reviewer ya. Baik oleh reviewer ataupun editor. Memvalidasi eksperimental desain itu penting gitu ya. Kenapa? Karena data ini akan kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau eksperimental desainnya itu di awal sudah kurang tepat, nanti yang setelahnya ini akan bermasalah. Ya. Jadi kenapa kita publikasikan ke data artikel, itu salah satunya adalah memvalidasi eksperimental desain kita, sekaligus memvalidasi dataset kita. Itu. Apakah dataset kita itu sudah layak digunakan untuk penelitian, apakah eksperimental desain kita itu sudah tepat gitu ya. Nah itu adalah langkah awal yang menurut saya sangat penting ketika kita melakukan awal penelitian gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi biasanya makanya ketika kita istilahnya nyemplung ke bidang yang baru, bidang penelitian yang baru itu biasanya kan kita istilahnya masih meraba-raba ya gitu. Cari datanya itu masih gimana ya gitu ya. Masih belum kebayang gitu ya. Makanya ini penting itu di awal untuk melakukan validasi metode untuk akuisisi data tadi, Pak. Gitu ya. Makanya bagus sekali ini data artikel ini ketika dipublikasikan di awal penelitian gitu. Ya mungkin itu jumlah baris itu tidak ada ya, Pak ya, jumlah baris atau recordnya berapa gitu.
Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ketentuan yang secara spesifik menyebutkan itu. Gitu. Hanya saja kalau kesepakatan umum kan kalau data itu minimal 30 gitu, Pak ya. Ya, betul. Itu. Nanti biasanya kalau ini, Pak, kalau pengalaman saya dulu, dia nggak menyebutkan minimal data itu berapa. Tapi waktu awal dulu, itu ketika saya submit data, hanya satu file, satu Excel, isinya berapa ya itu? Ya, sekitar 2000 apa ya. Karena pengukuran itu kan dari alat itu kan per detik itu dikirim. Itu katanya nggak cukup, minta ditambah lagi gitu. Jadi ada kemungkinan ketika kita submit di data artikel ini, nanti reviewernya akan ini, Pak, akan minta tambahan data gitu. Ada kemungkinan seperti itu kalau dirasa kurang. Tapi tidak ada secara eksplisit disebutkan minimal data itu berapa. Itu. Ya. Sudah jelas ya Pak Adam ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Adam. Oke, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Masih ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang ini berarti pertanyaan keempat ya, dari Pak Wardani. Kalau mempublikasikan dataset berasal dari data sekunder, apakah harus dilengkapi juga dengan permission dari pemilik data aslinya? Silahkan Pak. Ya, baik. Mungkin saya berusaha jawab juga ya. Saya soalnya belum pernah mempublikasikan data sekunder. Ya, jadi ketika kita istilahnya lihat dataset yang sudah publish gitu ya, mau di Mendeley ataupun di repositori yang lain, itu biasanya mereka menyertakan ini Creative Commons license gitu ya. Jadi apakah data ini boleh didistribusikan untuk komersial tidak ya, seperti itulah kurang lebih gitu ya. Nah, itu biasanya ada ketentuannya gitu ya. Ada ketentuannya apakah data ini boleh tapi kalau misalkan data itu sudah dipublish itu biasanya berarti ini ya, berarti boleh dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya. Gitu ya. Boleh dimanfaatkan oleh orang lain, jadi bisa kita olah kembali, kemudian hasilnya kita laporkan. Nah, kalau pertanyaannya apakah permission dibutuhkan dari pemilik asli atau tidak, mungkin kalau saran saya coba di email dulu saja gitu ya pemilik data aslinya gitu ya. Di email dulu minta izin lah istilahnya, ini saya perbaiki data kamu, terus nanti saya publikasikan kembali gitu ya versi yang saya dengan perbaikan apa-apa gitu ya. Mungkin bisa di email dulu saja Pak. Ya, oke, sip, seperti itu ya Pak Wardani. Jadi ternyata ya kita inilah berarti kayak kulonuan dulu lah ya, karena menggunakan data yang sudah dipublikasikan oleh seseorang. Jadi biar lebih nyaman juga ya ke depan. Betul, tidak ada aturan tertulis, tapi biasanya ya kita izin dulu lah gitu ya. Oke, berikutnya nih dari Pak Budi Laksono. Dataset meta analisis dari data sekunder penelitian, penelitian sistematik literatur review, apakah bisa dan ada contohnya? Ya, nah itu tadi sudah saya singgung juga ya. Kalau data dari review itu, kalau dari keterangan ini tidak direkomendasikan, Pak. Itu tadi mana ya? Baiknya kalau dari literatur review, sebaiknya jangan sih. Nah ini, review article or supplementary file from review article are not considered original data and are typically unsuitable for data in brief. Ya, sebaiknya jangan Pak. Itu. Oke, berarti di sini udah jelas disilang ya Pak ya. Berarti tidak diperbolehkan menggunakan dataset dari penelitian SLR ya Pak ya. Iya. Takutnya nanti udah capek-capek buat terus nggak diperbolehkan, itu kan kasihan nanti. Kemudian cari data yang lain paling ya. Ya, oke. Nah, sampai saat ini nih berikutnya pertanyaan terakhir Pak dari Pak Heru. Nah, di sini untuk
case seperti tadi terkait missing value, misal dari data sekunder kita tidak mengusulkan metode baru untuk melengkapi data, hanya menggunakan metode yang ada atau mengkombinasikan metode satu dengan lainnya, tidak benar-benar baru. Apakah juga bisa dipublikasikan dalam data in brief atau sejenisnya? Ya, kalau dari keterangan yang tadi itu boleh, Pak. Jadi memang data artikel ini kan tidak propose metode yang baru, ya. Tapi kita bisa menggunakan metode yang sudah ada untuk mengolah data sekunder yang kita dapatkan tadi, yang missing value-nya banyak tadi. Nah, kemudian data hasilnya, result datanya itu kita publikasikan sebagai dataset yang sudah kita lengkapi tadi, gitu ya. Nah, itu boleh, gitu ya. Makanya tadi disebutkan bahwa melampirkan code-nya gitu, Pak. Jadi tidak harus baru juga itu menurut saya. Jadi untuk data sekunder tadi ya. Ya ini. Secondary data are within scope of data in brief ya. Nah ini. Ini ada kondisi-kondisinya. It is done using variable that make the study unique ya. Jadi studinya unik. Belum ada orang yang memperbaiki missing value tadi. Kemudian the author provide a scientific protocol for collecting and creating the data. Ya. Kita jelaskan meskipun itu metodenya tidak benar-benar baru, ya, tapi kita gabungkan. Nah, kita jelaskan scientific protokolnya atau alurnya itu seperti apa. Gitu. Kemudian the collection of secondary data and or analysis at significant value of this data. Nah, kita jelaskan di bagian value data tadi kira-kira manfaatnya itu apa. Gitu. Kalau menurut saya bisa, Pak. Jadi tidak harus baru ini, benar-benar baru tidak, karena di data artikel ini memang tidak fokus ke pengembangan metode yang baru, seperti itu. Oke, berarti bisa banget nih ya. Sama-sama, Pak. Udah kejawab ya, Pak Heru ya. Ya, Bu. Oke, ya. Pertanyaannya sudah habis, Bapak Ibu semua. Mungkin masih ada yang bertanya lagi, barangkali ada yang mau open mic. Bu Ocha satu dari saya, Bu. Iya, boleh, silahkan Pak Wawa. Enggak, Pak. Ya. Penutup berarti nih ya Pak Wawa. Pertanyaan penutup. Ya, Pak Ded, kalau misalkan dataset kita sudah dipublish di repository, kemudian misalkan ada jurnal lain yang sudah mempublikasikan, misalkan tadi data koreksinya, gitu kan, terkait dataset tersebut, kemudian kita mempublikasikan kembali dengan metode yang berbeda, itu sebenarnya nggak jadi masalah ya? Tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Jadi kalau metodenya sama itu nggak boleh gitu ya? Nah, itu metodenya sama nggak boleh. Kalau pendekatannya berbeda, itu boleh. Gitu ya. Jadi, kalau data artikel ini kan memang ini sebenarnya tidak fokus ke pengembangan metode baru, tapi hanya lebih kepada semangatnya untuk data sharing. Gitu ya. Untuk data sharing, sehingga peneliti yang lain itu bisa memanfaatkan data kita. Semangatnya itu data sharing. Dan manfaat bagi kita apa? Manfaat bagi kita itu adalah ada yang bantuin mikir gitu ya. Kadang kita pusing kalau mikir data saya itu banyak noise-nya, banyak missing value-nya, kemudian ada kolom-kolom yang redundant. Wah, kita kalau mikir sendiri kan pusing juga gitu ya. Jadi ada peneliti-peneliti yang lain yang bisa bantu mengolah data kita sehingga oh ternyata ada pendekatan yang seperti ini juga loh gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu membuka pintu kolaborasi juga dan meningkatkan citasi kita juga, Pak. Gitu ya. Jadi kalau data kita itu istilahnya kita publish, kemudian ada data artikelnya itu kemungkinan untuk disitasi orang itu menjadi lebih tinggi. Gitu, seperti itu. Terus ini nambah lagi, Pak. Kalau tadi terkait dengan ada data artikel, kemudian ada riset artikel, tadi kan ada kemungkinan bisa submit berbarengan. Iya. Atau data artikel duluan ya, data artikel duluan.
boleh ini juga, boleh research artikelnya duluan juga, Pak. Saya ada yang seperti itu juga, research artikelnya dulu, baru data artikel. Atau sebaliknya, data artikel dulu, baru research artikel. Itu. Bebas sih sebenarnya. Ya, yang saya khawatirkan ketika data artikel sudah dipublish, kemudian kita juga sama-sama lagi membuat satu artikel baru dari data tersebut, ternyata orang duluan yang mempublish. Nah itu salah satu resikonya seperti itu kalau kita publikasi data artikel duluan gitu. Lebih nyaman sih memang barengan dengan research artikel atau research artikelnya duluan itu. Iya. Itu. Oke. Turun. Ya, sudah terjawab ya Pak Wawa ya. Ya. Oke. Berarti semua pertanyaan sudah disampaikan. Mohon maaf semuanya kita ternyata lewat dari jam 10 ya. Karena sangat menarik sekali nih ya. Kalau mau disimpulkan juga ternyata banyak banget sih ya. Ini mungkin yang paling penting tadi tuh yang basic requirement-nya ya, bahwa sebuah data artikel itu metode scientific harus jelas dalam melakukan data collected. Terus juga teman-teman harus tahu nih dan harus memastikan bahwa data yang kita punya ini memiliki nilai untuk komunitas penelitian, sehingga ya tadi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman peneliti di dunia manapun gitu ya, kalau memang ternyata datanya sudah kita publish di dataset secara online gitu ya. Nah, begitu teman-teman, mungkin cukup sekian ya, kita masuk ke sesi yang terakhir. Izin foto bersama dulu ya untuk mendokumentasikan acara hari ini. Kita close. Oke. Lalu review. Teman-teman di sini ada 35, satu page tenang lah ini. Boleh teman-teman semua dibuka cam-nya. Di sini banyak banget ya sambil saya panggil nih ya. Kalau teman-teman dari kampus ya ada Pak Wawa, Pak Wardani, Pak Heru, ini Pak Tora, Pak Bayu. Pak Bayu ini masih di Bandung ya? Atau udah di Jogja nih? Masih Bu, Cimahi. Masih Cimahi, oke. Ada Bu Elis, ada Pak Adam, ada Pak Rudi, ada Bu Nina, Pak Teddy, Bu Oma, Pak Eki. Pak Eki boleh open cam-nya. Ada Bu Asniar, boleh di open cam. Ada Bu Nelsi, mangga Bu Nelsi ditunggu open cam-nya, dan Mbak Ellen juga. Ada Pak Kastaman, Pak Samuel, Pak Widi ini ya. Ada Bu Asti, boleh di open cam. Ada Pak Yudi, Ibu Maria, ada Pak Agung, ada Pak Guntur, Pak Fatah, Pak Wahyu, Bu Ine, Ibu Umi, Mbak Dewi, dan Pak Dani Fatur Rahman. Sepertinya ini masih pada malu-malu ya. Oke. Materinya butuh akses. Oke, nanti untuk materi coba saya cek lagi ya, Bapak Ibu. Katanya butuh akses. Oke, nanti saya open public. Karena memang biasanya untuk internal baru hari ini kita adakan untuk umum ya. Nah, saya lupa mengubah aksesnya. Oke, mau kita mulai saja ya. Ini Pak Budi. Pak Budi, jangan pakai foto itu Pak, yang asli Bapak ya. Nih Pak Wahyu. Bu Ine gimana Bu Ine? Udah siap nih? Udah beres? Ya. Si masak kayaknya. Iya, yang paling jauh ini Mbak Sari Dewi ya, dari Jepang nih ya. Oke. Ini kalau Mas Guntur ini masih di Indonesia ya? Belum balik ke tempat kuliah? Masih Bu, masih. Masih ya, masih di lockdown ya di sana. Iya, oke, kita siap-siap ya. Pak Wahyu, ya kita berikan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3.
Nah, terima kasih semuanya atas kehadirannya di sini. Nantikan lagi acara kami selanjutnya. Semoga bermanfaat buat semuanya, memberikan berkah buat kita semua, dan tentunya bekal untuk kita PR ya, mempraktekannya. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi kita harus praktekkan juga. Nanti nih, bulan depan kita lihat nih, sudah bisa submit belum nih untuk paper data artikelnya. Oke, terima kasih kepada Pak Dedi Rahman Wijaya. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Ya, semoga ini bermanfaat ya sharing saya hari ini. Nanti silahkan saja, itu template dan slide-nya sudah saya share juga. Nanti mungkin diubah settingannya ya, buat di Google Drive sehingga teman-teman juga bisa mengakses. Nanti silahkan aja kalau mau ada pertanyaan juga ke saya, bisa melalui email atau WA ya, terkait kalau mau nyusun data artikel ini gitu ya, silahkan aja gitu ya. Ya mungkin itu Bu, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, oke, sama-sama. Tenun Pak Dedi, Bocah. Nun Pak Dedi, Nun Teman-teman Bocah. semua. Izin live. Sama-sama. Ya, Terima izin kasih semuanya. Terima kasih Bu Ocha, Pak Diki. Ya, sama-sama. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas terselenggaranya acara hari ini dengan lancar. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Pak Tora, ini stop live streaming, berarti ini langsung stop aja ya Pak Tora.